Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang berhormat Habib Ja'far Al-Aswad. Yang saya hormati para jemaah saudara-saudara Habib yang berada di ruang utama Salat Masjid Agung Jawa Tengah dan santri tahfidzul Quran MAJ Basnas Jawa Tengah, serta para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJ TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijemputkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kajian malam ini yaitu Kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah akan mengusung sebuah tema, memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Aswad. Untuk itu, apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung saja ke guru kita atau narasumber kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatnya WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita membuka bacaan buku kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakatis suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Habib Ja'far Al-Aswad untuk menyampaikan kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJ TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Kaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga dengan kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya menyampaikan bab tentang memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa apabila di dalam satu buku dan di situ terdapat bab atau fasal, itu menunjukkan
fasal itu penting, ya. Jadi tidak mungkin fasal itu dimasukkan di dalam bab sementara fasal itu tidak penting. Apalagi ini menyangkut kaitan tentang agama, dan agama itu berfungsi untuk menyelamatkan umat manusia. Yakhruju minal dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju penerangan. Itu adalah fungsi daripada agama. Termasuk di dalam fasal ini, di dalam bab ini ada bab yang mengetengahkan tentang memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Di dalam satu hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hadisnya dengan menyebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis itu, ya, di akhir hadis itu Nabi menyampaikan bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Artinya kalau kita cermati di dalam hadis itu, karena Nabi menyebut terlebih dahulu bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, terus kok menyebut di dalam jasad manusia itu ada jantung hati. Ini berarti ada korelasinya antara yang halal, yang haram dengan hati. Kemudian dikaitkan dengan ini, supaya kita ini memulai makan dengan membaca basmalah dan menutupnya setelah makan dengan membaca hamdalah atau bismillah dan alhamdulillah. Kemudian kalau kita kaitkan lagi bagaimana Nabi mengajarkan kita ketika mau makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah saya, berkahilah kami, fima razaqtana, di dalam apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ini kalau kita aduk-aduk itu ya, kalau kita kaji dan sebagainya, bahwa dari makanan itu bisa menjadikan sampai ke neraka. Ya, dari makanan itu bisa sampai ke neraka. Nah, oleh karena itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajak kepada kita dalam setiap makan maka bacalah basmalah atau bismillah, begitu. Ada satu riwayat, ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda duhulihi. Idza dakhala, ketika masuk, ar-rajulu, seseorang, baitahu, di dalam rumahnya, fadzakarallaha ta'ala, kemudian orang itu berzikir kepada Allah, inda duhulihi, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, ya. Wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan makanannya. Jadi ketika makan dia berzikir. Qala syaiton li ashabi, maka setan mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya'a, kamu tidak bisa ikut masuk dan tidak bisa ikut makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda duhulihi. Wa idza dakhala, dan apabila masuk ke rumah, lalu maka dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah ketika memasuki rumahnya, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabita, setan mengatakan kamu dapat ikut masuk. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, dan apabila seseorang tidak zikir kepada Allah sewaktu makan, maka setan mengatakan adraktumul mabita wal asya, dia mengatakan bahwa kamu bisa ikut masuk ke rumah dan bisa ikut makan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, inilah yang pernah saya sampaikan, bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu melalui 3 hal. Yang pertama, apabila ada orang makan tidak membaca bismillah, setan akan masuk. Yang kedua, apabila orang makan tidak menggunakan tangan kanan alias tangan kiri, maka setan bisa masuk. Dan yang ketiga, apabila orang makan makanan yang haram, maka setan bisa masuk. Di dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan, setan itu bisa berjalan mengikuti aliran darah. Jadi mengikuti aliran darah. Darah itu mengalir kemana? Ya,
semua organ tubuh manusia ini dialiri dengan darah sesuai dengan ukurannya, ya. Atau kalau ini namanya apa tuh yang buat jalan darah itu apa namanya? Nadi atau apa tuh kayak urat nadi apa otot yang buat jalan usus gitu ya, saluran darah itu ada yang besar, ada yang kecil, ya. Saluran darah yang mengalir ke mata itu ya kecil, ya, tapi banyak, begitu. Saluran darah yang mengarah ke otak itu juga banyak tapi agak besar, karena suplainya itu seperti itu. Semua itu dialiri darah. Nah, setan itu bisa bebas ikut dalam aliran darah manusia. Dia bisa kemana-mana, ya. Dia bisa berjalan sesuai apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin merusak otak manusia, maka dia akan lewat jalur yang ke otak. Kalau dia ingin merusak pandangan manusia, maka dia ikut lewat jalan yang jalur ke mata terus, ya. Nah, ini di dalam hadis ini Nabi mengatakan, kalau ada orang makan kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir itu menyebut Allah, bisa dengan Allahumma barik lana, itu juga mengingat Allah. Bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga mengingat Allah. Semua adalah bagian dari zikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan itu mengatakan, setan yang komandannya itu ya, iblis, ya, iblis itu namanya Izazil, ya, dicatat Izazil. Ini kowe duwe anak aja sekali mbok jenenge Izazil, ini jenengane iblis, ya. Nek Israil ya aja medeni, ya, Jibril ora apa-apa, ya. Jangan Izazil. Nah, Izazil itu, setan itu kalau ada orang makan membaca bismillah, setan mengatakan, kamu tidak bisa masuk, kamu tidak bisa ikut, begitu. Kenapa kok tidak bisa ikut? Ya, kenapa kok tidak bisa masuk? Karena ternyata ini misalnya begini. Kalau saya pernah melihat, ya, dulu ada orang kerasukan. Ada orang kerasukan. Kemudian dikasih air doa sama ibu saya. Itu air doa yang di gelas itu berusaha dipukul, pokoknya jangan sampai masuk, itu dia nggak mau. Nah, setelah orang ini sembuh, dia bisa bercerita. Dia bercerita, saya itu waktu kamu geret, kamu tarik, saya nggak mau berjalan itu karena pandangan saya itu hanya segini. Jadi saya takut kalau ketabrak. Terus waktu saya dikasih minum saya tidak mau. Itu karena saya melihat darah. Saya melihat itu darah. Jadi maka saya tidak mau. Nah, apabila air doa itu diminum, maka itu berubah menjadi panas di dalam. Jadi kalau ada setan di dalam itu,
eh, diminumi air doa itu dia bisa keluar. Nah, jadi kalau ada orang mau makan baca bismillah, setan itu sudah nggak mau masuk karena dia tahu di dalamnya itu panas. Begitu. Maka setan merenahke koncone anak buah ini, aja mlebu kowe ndak. Kini jero kowe kobong kowe. Begitu. Tapi ketika orang makan sudah tidak baca bismillah, ya, terus dengan tangan kiri wis ngono ning warung tempene ngutit, ya ta, jiko loro muni siji, ya kan, jadi apa nguntil apa ngutit ya, nyolong gitulah ya. Sudah tidak baca bismillah, terus makannya tangan kiri, yang dimakan itu haram. Begitu. Itu setan mempersilahkan, nah wis ana mlebu. Setan rebutukan. Aya nek sing nunggoni kuwi setan siji, nek 5 mlebu kabeh, bleng. Woi ngobyek ning jero. Ya. Ono sing ning mripat, ono sing ning kuping, ono sing ning otak, ono sing ning jantung, sak macam ya. Makan lagi, masuk lagi, jadi ning jero kebak setan. Ini yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maka tadi saya katakan, kalau di dalam satu buku, satu kitab, kok di situ ada fasal sesuatu, itu berarti penting. Kita harus memperhatikan. Jadi jangan kita ini kalau belajar, kita hanya mendengarkan apa yang kita seneng tok. Jangan. Ya. Karena ini penting juga. Sesuatu yang kita abaikan ternyata itu seperti ini yang kemarin saya sampaikan. Ada orang yang nyelelek gitu ya. Mangan kok diatur, kok kudu maca bismillah, sing penting kan mlebu. Mangan kok kudu tangan tengen, ora masalah tangan kiwa, kan praktis. Ya, tengen nyendok, kiwane nyekel kerupuk, akan enak. Kenapa harus begini, karena harus begitu? Ada orang yang begitu. Ini orang yang tidak memahami ya itikat baik agama. Orang tidak memahami misi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhiran. Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang. Nabi itu dibekali sifat azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi itu dibekali rasa prihatin kepada umat. Prihatin itu kenapa? Karena sayang. Begitu. Saya melihat anak-anak pondok, ya, wayai sholat, malah dulanan. Saya prihatin. Karena apa? Prihatin itu berarti saya seneng, berarti saya simpatik dengan anak pondok. Lah yo anak pondok kok koyo ngono. Tapi kalau saya tidak simpati, saya tidak prihatin, ya, malah tak gawe tontonan, begitu. Kowe iki jenenge pesantren modern iki cah santri milenial iki koyo ngene iki, malah tak ngono ke, karena saya tidak sayang. Kalau saya sayang, saya prihatin. Orang prihatin itu kan menghendaki supaya
orang itu bisa menjadi baik. Dan Nabi itu prihatin terhadap umatnya. Nah, jadi jangan dianggap remeh bahwa ternyata membaca basmalah ketika mau makan itu sangat penting. Nah, kemudian satu riwayat lagi, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza akala ahadukum, apabila kalian makan, falyadhkurismallahi ta'ala, maka sebutlah nama Allah. Menyebut nama Allah itu yang dimaksud adalah membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Fa inna siya, maka apabila lupa, ayyadhkurasmallahi ta'ala, yaitu berzikir menyebut asma Allah, fi awwalihi, di dalam ketika mau makan, falyakul, maka ucapkanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut bismillah awwaluhu wa akhiruhu, yaitu awalnya makan dan akhirnya makan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya, setan itu merasakan kalau ada orang makan dengan membaca basmalah, maka dalam diri manusia itu panas, maka dia akan keluar. Jadi kalau kita mau makan kok baca bismillahirrahmanirrahim, setan tidak mau masuk. Ya, tidak mau masuk karena istilah gampangnya itu nek mlebu kaya wong bunuh diri kan. Wono geni kok malah mbok leboni, istilahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ada orang yang lupa makan, lupa baca bismillah, setelah dia makan tidak baca bismillah, setan masuk kan gitu. Ada orang bertanya kepada Nabi, atau Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, apabila kamu lupa dalam awal makan, maka di tengah-tengah makan kamu baca bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ya. Aku membaca bismillah ini dari awal makan dan akhirnya makan. Nah, ketika kita menyusulkan bismillahirrahmanirrahim, maka makanan yang masuk dengan baca bismillah ini akan mengusir setan yang ada di dalam. Begitu. Jadi kalau yang pertama setan tidak mau masuk karena ngeri. Kalau yang ini setelah masuk maka disusul dengan makanan yang membaca bismillah, maka setan akan keluar. Karena setan tidak tahan ya dengan orang yang makan disertai dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting buat kita karena pada intinya itu akibat dari tidak membaca bismillah itu bisa kemana-mana, ya, bisa kemana-mana. Orang kalau dalam dirinya itu sudah menjadi langganan riwa-riwinya setan, ya sudah, orang itu begini, kalau sudah terbiasa itu
akan secara refleks, ya, akan secara refleks. Misalnya begini, orang yang sudah terbiasa berzikir pada Allah, jadi dia kaget, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan terus begitu, ya. Tapi orang kalau sudah terbiasa, ya, nek kaget teke ngono iki, itu dia akan refleks. Setiap ada sesuatu ya teke iki maksudnya teke gitu loh. Teke wis pokoke teke iki ning ndi. Teke mbek edan. Ya. Teke kesel ganti edan. Itu kalau sudah terbiasa, memang manusia itu kan seperti itu. Ya. Dia akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya, begitu. Makanya kalau kita bersih dalam hati kita, insya Allah mata ini akan baik, telinga ini akan baik, lisan ini akan baik, otak ini akan baik, dan semuanya akan berjalan dengan baik karena bersih dari setan. Itu ya. Saya kira cukup waktunya, ada sekitar 8 menit. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan, atau mungkin ada yang mau bertanya lewat WA, monggo silahkan. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Umi, izin bertanya, bagaimana kalau kita makan lupa membaca basmalah, tetapi setelah selesai makan kita membaca hamdalah, apakah setan tetap masuk atau bisa keluar? Mohon penjelasan. Makan sudah habis, sudah selesai, baru wiling, alhamdulillah, mau orang baca bismillah. Ya, saya kira itu tetap salah ya. Makanya itu jadikan pelajaran. Jadi kalau kita makan sampai habis kok belum ingat, itu jadi pelajaran. Berarti ya, mohon maaf, itu pertanda hati kita ini sudah terkontaminasi dengan setan karena kita sering tidak membaca basmalah. Maka dari itu, setelah jenengan mendengarkan ini, berusahalah setiap mau makan harus baca bismillah. Bila perlu, kalau seperti saya dan anak-anak saya itu kalau makan, misalnya di tengah-tengah makan kita ngomong, ya, kita bicara, terus kita mau makan lagi, kita baca bismillah lagi, begitu. Jadi setiap kita selah-selah dengan pembicaraan, kita bismillah lagi, begitu. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah baca bismillah. Jadi kalau misalnya kita makan terus ini kok orang apa nih gini ya, bismillahirrahmanirrahim lagi, bismillahirrahmanirrahim, itu terus, supaya setan itu jangan diberi kesempatan untuk masuk. Jadi yang menanyakan tadi ya sudahlah, yang sudah sekarang mulai berusaha setiap atau sebelum makan usahakan baca bismillahirrahmanirrahim. Saya kira begitu. Ayo, masih ada lagi anak-anak? Pertanyaan bebas. Mau tanya? Ayo maju sini. Maju sini. Ini cekling. Maju mana?
itu ada pertanyaan itu halal atau haram. Gimana menurut kamu kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu asal usulnya? Itu saja. Ragunya karena tidak tahu asal usulnya gitu. Oh, ya. Ini yang ditanyakan, beliau ini kalau makan ayam ragu karena tidak tahu dari asal usulnya ini dari mana, itu ya. Yang nyembelih itu bagaimana, baca bismillah apa tidak, gitu ya. Kalau kita berbicara dalam konteks fikih, ya, kalau fikih itu lebih mengedepankan husnudon, itu kalau fikih. Tapi jangan berbicara tentang orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi beda, ya. Orang-orang sufi itu jangankan yang haram, syubhat saja nggak mau, ya. Tapi kalau fikih itu mengedepankan husnudon, bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kita tidak boleh mengatakan itu haram, tidak boleh. Dicontohkan, ya, dicontohkan. Ada orang profesinya judi, ya. Kemudian setelah sekian hari dia beli kepada kita. Kita tidak boleh menanyakan, itu duitmu duit keplek apa dudu, nggak boleh. Jadi husnudon kita, uangnya dia itu mungkin dia ada bisnis lain, mungkin dia ada dikasih orang, itu dalam fikih itu seperti itu. Jadi nggak boleh kita ini, wah itu haram, itu nggak boleh, ya. Jadi mengedepankan itu. Nah, terkait dengan ayam tadi, kita ini kan ragu, ki baca bismillah apa ora, ya. Maka ada satu riwayat yang mengatakan apabila kamu ragu, maka baca juga bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau misalnya yang menyembelih itu tidak membaca bismillah, misalnya, karena kalau tidak tahu kan begitu. Kecuali kalau kita tahu persis, kita nggak boleh bismillah awalu wa akhiru, nggak boleh, karena kita tahu yang nyembelih itu nggak membaca bismillah, itu berarti sudah haram istilahnya, jelas. Tapi kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu, ya kita membacanya seperti itu, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk ijtihad. Ijtihad itu orang yang berusaha, ya, sehingga menimbulkan keyakinan. Ayam ini yang masak itu siapa? Begitu. Misalnya sama-sama tidak tahu, ayam goreng, ayam bakar atau apa, ada tulisannya yuk meriki, gitu ya. Tahu ya yuk meriki ya? Yang di situ itu yang jualan Gus Muhaimin, putranya Pak Yadermudi. Terus ini ayam bakar, ayam goreng, nyonya Kyo Ping Hu misalnya, sama-sama tidak tahu, ya. Kita tidak boleh misalnya bismillah awaluhu wa akhirahu, iki sing nyembelih iki Nyo Ping Hu iki genah apa ora, jenengane wae Nyo Ping Hu, ora wong Islam, apa bisa baca bismillah iki. Nah, kalau sudah seperti itu maka diserahkan kepada kita, ya. Kira-kira mantep dan yakinnya itu lebih kuat mana kira-kira? Kalau jenengan misalnya gitu, yuk mriki, padha-padha ngerti ini loh. Iki sing duwe Gus Muhaimin, putrane Mbah Yadermudi ya.
wis moto merem wis insyaallah halalan thayyiban kan begitu. Lah iki aku padha-padha ora ngertine, ora ngerti lah wong iki ya sing gawe koping ho misalnya begitu. Jadi jangan ngawur-ngawuran, kita harus ada ijtihadnya. Tapi kalau misalnya sama-sama tidak tahu, lah bar waktu ninta itu ya. Alhamdulillah, saya ini